jaga, coba. Berlatar di sebuah perumahan yang terlihat sudah mulai ajur. Ajur itu dalam bahasa Indonesianya adalah rusak. Kemudian terlihat seorang pria berambut gondrong, entah itu siapa namanya, di mana rumahnya, menghampiri seorang pria berkepala pelontos yang dalam bahasa Indonesianya adalah botak. Pria gondrong itu mengambil sebuah koper yang mana di dalamnya berisi banyak uang. Lalu pria botak itu pun pergi membawa uang tersebut. Seorang pria berambut gondrong yang baru saja menerima uang terlihat berdiri dan termenung di depan jendela. Lalu ia pun berjalan menghampiri seorang pria yang duduk di sofa. Nampak terlihat seorang pria yang memiliki gaya rambut selempak setel, sangat tertekan dan menggigil ketakutan. Kemudian pria gondrong yang melihat raut wajah si culun kurang mengenakan, tertawa sembari mengeluarkan narkoba berjenis sabu-sabu untuk dinikmati oleh si culun. Sementara itu di luar ruangan pria gondrong ada seorang detektif berpenampilan keren. Keren itu dalam bahasa Sundanya adalah Kasep. Ia berlari menuju lantai 2 untuk mengamati kelakuan si gondrong dan si culun. Si pria berambut gondrong kembali melihat ke arah luar jendela dan secara tidak sengaja ia melihat sebuah mobil yang terparkir di depan rumahnya. Pria gondrong pun langsung menyadari bahwa dirinya sedang diawasi untuk ditangkap. Sementara itu rekan detektif Y yang mengetahui dirinya sudah diketahui oleh si gondrong. Ia segera menelpon detektif Y bahwa dirinya sudah diketahui oleh si gondrong. Tanpa berpikir panjang, detektif Y langsung mendobrak pintu rumah si gondrong dan tiba-tiba mendapati si gondrong yang kabur lewat jendela belakang. Kemudian detektif Y dan rekannya pun mengejar si gondrong yang hendak kabur dari mereka berdua dan terjadilah aksi kejar mengejar. Scene beralih di sebuah rumah sakit. Terlihat detektif Y yang tengah diobati oleh dokter yang terluka akibat gigitan si gondrong. Dan sialnya detektif Y tidak berhasil menangkap si gondrong. Namun beruntungnya ia berhasil menangkap pengguna narkoboy yang merupakan teman dari si gondrong. Kemudian pandangan berfokus kepada pengguna narkoboy yang bernama Xiaojun. Kala itu ia berada di ruangan interogasi dan sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Awalnya ketika Xiaojun ditanya siapa namanya si gondrong, ia mengatakan bahwa dirinya juga merupakan korban dari narkoboy. Ia juga mengaku bahwa ia tidak mengetahui nama asli dari si gondrong. Singkat cerita, intelijen Jie pergi menemui seorang wanita yang sedang memainkan sebuah piano sembari melihat para pecandu narkoboy berkeliaran. Intelijen Jie memberitahukan sebuah kejadian kepada kekasihnya yang bernama Yu bahwa sebuah penangkapan pecandu narkoba yang baru saja ia tangkap tidak mau membuka mulut untuk memberitahukan siapa sebenarnya nama pria gondrong si pengedar narkoboy. Kemudian Yu yang merupakan kekasih dari intelijen Jie menyampaikan sebuah opininya terkait pemakai narkoboy yang sudah tertangkap. Ia mengatakan bahwa intelijen Jie harus mendekati si pemakai narkoboy agar tersangka pemakai narkoboy membuka hatinya dan mengatakan siapa sebenarnya pengedar narkoboy yang sesungguhnya. Namun ketika mereka berdua yaitu intelijen Jie dan kekasihnya Yu belum selesai mengobrol, tiba-tiba saja handphone intelijen Jie berbunyi dan ternyata itu adalah telepon dari atasannya untuk segera kembali dan menjalankan misi. Kemudian pandangan beralih kepada intelijen Jie dan rekannya yang sedang memperhatikan tersangka pengedar narkoboy di sebuah kedai kopi. Rekan intelijen Jie mulai melakukan aksinya dengan berpura-pura mabuk dan mengaku sebagai teman dekat si tersangka pengedar narkoboy. Singkat cerita, akhirnya intelijen Jie dan rekannya berhasil menangkap si tersangka pengedar narkoboy dan akhirnya mereka pun membawanya ke dalam mobil lalu menginterogasinya di dalam mobil. Adegan kembali kepada ruangan interogasi di mana terlihat pemakai narkoboy sedang diinterogasi oleh intelijen Jie bersama dengan rekannya. Ketika diinterogasi, si pemakai narkoba terlihat sangat ketakutan sampai akhirnya ia menceritakan yang sebenarnya terjadi, bahwa si pria gondrong sang pengedar narkoba bernama Mao dan barang bukti yang dipegang oleh intelijen Jie adalah barang milik Mao.
Kemudian kamera difokuskan ke dalam sebuah ruangan diskusi para intelijen. Setelah mengetahui nama pengedar narkoba yaitu Mao alias si Gondrong, para intelijen ini telah mengetahui rumah yang didiami oleh Mao berkat pengakuan dari pemakai narkoba yaitu Seo Jun. Kembali lagi ke dalam ruangan interogasi, Seo Jun yang merupakan tersangka pemakai narkoba akhirnya mengatakan segala apa yang ia ketahui, termasuk dirinya yang terinfeksi penyakit AIDS. Lalu para intelijen yang menginterogasinya segera membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun setelah diperiksa, ternyata hasilnya belum diketahui secara pasti disebabkan obat penghalang yang diminum oleh Seo Jun. Dokter mengatakan butuh waktu 3 bulan untuk mengetahui Seo Jun terinfeksi AIDS atau tidak. Paman Cheng alias intelijen Jie yang merupakan seorang anggota intelijen terlihat tengah mengajari adiknya untuk membaca puisi yang baik dan benar. Lalu pada malam harinya intelijen Jie bersama keluarga kecilnya tengah menikmati makan malam. Di sana terlihat ada ibu dari intelijen Jie dan kekasihnya yang menemani dirinya untuk menikmati makan malam. Namun belum saja intelijen Jie memakan hidangan yang disuguhkan oleh ibu dan istrinya, ia pun buru-buru pergi ke kamar dengan alasan mau menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Melihat sikap anaknya yang tidak biasanya seperti itu, ibu dari intelijen Jie merasa sangat khawatir dengan keadaannya. Di dalam kamarnya, intelijen Jie merenungi perkataan dokter, apakah dirinya terinfeksi AIDS atau tidak, dikarenakan dirinya telah digigit oleh si pengedar narkoba yaitu si Gondrong alias Mao yang diduga terinfeksi AIDS. Intelijen Jie yang biasa dipanggil dengan panggilan Xiaogul mengelap sebuah mangkuk bekas makannya. Dirinya khawatir jika ia benar-benar terinfeksi penyakit AIDS dapat menular kepada keluarganya. Kemudian Liu yang merupakan atasan dari Xiaogul menunggu di depan rumah Xiaogul untuk bertemu dengan kekasihnya Xiaogul. Tidak lama kemudian kekasih dari Xiaogul pun keluar dari rumah untuk menemui intelijen Liu. Lalu setelah mereka berdua bertemu, intelijen Liu mengatakannya sebenarnya terjadi kepada kekasih Xiaogul, bahwa Xiaogul tengah khawatir dirinya terinfeksi AIDS dari tersangka pemakai narkoba. Dan intelijen Liu meminta agar kekasih Xiaogul memberikan penjelasan psikolog kepada Xiaogul agar Xiaogul tidak putus asa. Lalu Xiaogul yang berada di dalam kamar terlihat tengah melakukan gerakan push up untuk menghilangkan emosinya. Keesokan harinya intelijen Liu beserta anak buahnya pergi ke kota Jiancheng untuk menyisiri pinggiran kota Jiancheng dan segera menemukan si pengedar narkoba. Singkat cerita, pandangan berfokus kepada Xiaogul yang tengah memukuli samsak untuk meluapkan emosinya. Setelah memukuli samsak dengan cara yang cukup brutal, akhirnya Xiaogul pun merasa capek dan duduk sejenak. Tidak lama kemudian ketika Xiaogul sedang duduk di ring tinju, terdengar langkah kaki dan ternyata itu adalah langkah kaki milik Yu, kekasih dari Xiaogul. Dan kemudian Yu pun mulai menghampiri Xiaogul dan duduk di sampingnya. Yu yang merupakan sang kekasih dari Xiaogul sebelumnya sudah mengetahui apa yang terjadi kepada kekasihnya dari intelijen Yu. Dengan penuh harapan Yu mulai mengeluarkan kata-katanya sebagai psikolog dengan tujuan agar sang kekasih tidak putus asa dan dapat mengontrol emosinya. Namun setelah mendapatkan kata-kata motivasi dari sang kekasih, ia hanya mengatakan apa yang terjadi kepadanya tidak boleh diberitahukan kepada ibunya. Lalu pandangan beralih kepada kedua orang intelijen yang berada di sebuah bangunan di kota Jiancheng. Pada awalnya kedua orang intelijen ini mengira bahwa bangunan yang mereka datangi tidak berpenghuni. Namun setelah mereka melihat jalan menuju ruangan tersembunyi, mereka mulai curiga bahwa di rumah itu ada seorang yang tinggal. Kamera dialihkan kepada dua orang gadis, di mana gadis yang memakai jaket hitam merupakan seorang dokter psikolog dari kepolisian dan gadis yang memakai topi yang merupakan pasien dari ibu dokter. Ia adalah seorang pemakai narkoba. Kala itu ibu dokter tengah mencoba untuk memberikan sebuah wejangan yang dalam bahasa Indonesianya adalah nasihat agar si pemakai narkoba cepat sembuh dari ketergantungannya terhadap narkoba. Kemudian pandangan beralih kepada Xiaogul yang tengah mual-mual akibat penyakit AIDS yang ia derita.
Lalu ibu Xiaogul pun datang untuk menawarkan air minum kepada sang buah hati. Namun karena Xiaogul takut ibunya tertular dengan penyakitnya, ia pun terus menghindari ibunya, bahkan jaga jarak dengan ibunya. Lalu Xiaogul pun pergi menemui nenek dan adiknya. Kala itu ia terlihat tengah memberikan sebuah obat kepada sang nenek untuk diminum, mengingat nenek tercinta sedang menderita sakit. Singkat cerita, Xiaogul pun pamit kepada sang nenek dan bertemu dengan ketua intelijen Liu. 不批准。 Kembali ke dalam ruangan diskusi para intelijen, sebuah informasi baru telah didapatkan dari seorang tersangka pemakai narkoboy, yaitu Xiao Jun. Ia mengatakan kepada para intelijen bahwa ada seorang wanita berusia 35 tahun bernama Zhao Yan yang merupakan pemilik restoran di daerah kota Jiancheng, dan Zhao Yan menjadi tersangka sebagai pengedar narkoboy karena tinggal di kota Jiancheng yang tidak ada penghuninya sama sekali. Xiaogul, seorang anggota intelijen, terlihat berdiri di atas balkon dan merenungi nasibnya yang didiagnosa terinfeksi penyakit AIDS. Tidak lama kemudian datanglah Yu, kekasih dari Xiaogul, untuk menghibur Xiaogul yang sangat ngedown. Namun kedatangan Yu membuat Xiaogul sedikit khawatir, sehingga membuatnya sedikit memberikan respon kepada Yu, sang kekasihnya, hingga membuat Yu pun sangat kecewa. Di dalam kamar Xiaogul terlihat Xiaogul yang sedang duduk ngelempra. Ngelempra itu dalam bahasa Indonesianya adalah duduk orang yang frustasi. Dan kemudian telepon Xiaogul pun berbunyi. Lalu ia pun mengangkatnya, dan ternyata telepon tersebut dari adik angkatnya yang memberitahukan bahwa neneknya menghilang. Xiaogul yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas menemui adik angkatnya dan membantu mencari neneknya yang hilang. Sesampainya di desa adik angkatnya, ia pun bertemu dengan kepala desa, dan kepala desa tersebut mengatakan neneknya hilang sejak pagi hari. Kemudian Yu pun datang untuk membantu kekasihnya Xiaogul untuk mencari nenek angkatnya yang hilang. Singkat cerita, Xiaogul pun menemukan nenek angkatnya yang terjun ke dalam danau untuk bunuh diri. Adik angkat Xiaogul menceritakan kejadian yang menimpa ayahnya kepada Xiaogul. Adik angkat Xiaogul berkata bahwa ayahnya meninggal karena dibunuh oleh bosnya yang merupakan seorang mafia narkoboy. Kemudian Xiaogul yang mendengar cerita adik angkatnya itu mengatakan bahwa dirinya berjanji akan menangkap pembunuh ayah adik angkatnya tersebut. Lalu Xiaogul pun pergi ditemani oleh sang kekasih, yaitu Yu. Dan kemudian Xiaogul menyamar menjadi turis di kota Jiancheng untuk menyelidiki kasus pembunuhan ayah adik angkatnya itu. Tidak lama kemudian ia pun bertemu dengan seorang nenek dan seorang wanita pemilik penginapan. Awalnya Xiaogul ingin menginap di penginapan tersebut, tapi nenek si pemilik penginapan menolak dengan mengatakan penginapan miliknya sudah disewa sepanjang masa. Dan akhirnya Xiaogul dengan raut wajah penuh kecewa pergi mencari penginapan lain. Lalu pandangan beralih kepada seorang wanita pemakai narkoboy. Kala itu wanita tersebut terlihat sangat stres, depresi, bahkan ngamuk karena efek dari narkoboy. Inilah efek dari narkoba. Lihatlah wanita cantik yang satu ini, terlihat sangat stres, depresi, bahkan bisa dikatakan gila. Itu semua terjadi karena ketergantungan obat-obatan terlarang, yaitu narkoboy. Wanita pemakai narkoboy ini berlarian ke sana kemari hingga mencelup ke dalam bak air. Mencelup dalam bahasa Indonesianya artinya adalah nyebur ke dalam bak air. Sang ayah yang melihat putrinya berteriak hingga guling-guling di lantai memohon kepadanya agar diberi obat narkoboy hanya bisa pasrah dan meneteskan air mata. Perempuan yang memakai topi ini adalah perempuan yang tadi guling-guling. Kini ia berada di sebuah rumah rehabilitas untuk diberikan wejangan psikolog oleh Dr. Yu yang merupakan kekasih Xiaogul dan berprofesi sebagai dokter psikologi kepolisian. Xiaogul dan kedua rekannya melakukan penyelidikan di kota Jiancheng. Pada awalnya mereka melihat seorang wanita yang cukup mencurigakan masuk ke dalam rumah yang sepi. Lalu wanita tersebut pun pergi menggunakan mobil berwarna putih. Tanpa berpikir panjang, Xiaogul dan kedua rekannya pun pergi mengikuti mobil yang ditunggangi wanita mencurigakan tersebut.
Beberapa saat kemudian akhirnya wanita yang menunggangi mobil berwarna putih itu sampai ke tujuannya dan mulai berjalan masuk ke dalam tempat persembunyian Mao, yaitu tersangka pengedar narkoba yang menjadi incaran para intelijen. Xiaogul dan kedua rekannya terus mengikuti wanita tersebut hingga bertemu dengan Mao di depan terowongan. Awalnya Xiaogul dan kedua rekannya menahan diri hingga wanita itu menukar tasnya dengan narkoboy yang dibawa oleh Mao. Seketika itu juga Xiaogul dan dua rekannya langsung meringkus wanita jadi-jadian tersebut. Namun Mao mencoba untuk kabur dan lari menuju terowongan untuk melarikan diri. Akan tetapi Xiaogul tidak membiarkannya begitu saja. Ia pun mengejar Mao hingga terjadilah duel 1 versus 1 di atas jembatan gantung. Meskipun Mao menggunakan senjata tajam, akan tetapi Xiaogul berhasil menangkapnya dan membawanya ke kantor kepolisian. Singkat cerita, Mao si pengedar narkoba diinterogasi oleh pihak kepolisian. Setelah selesai menangkap Mao si pengedar narkoba dan telah selesai menginterogasinya, ketua intelijen Liu datang menemui Xiaogul untuk menyampaikan hasil interogasinya terhadap pengedar narkoba yaitu Mao. Intelijen Liu mengatakan bahwa Mao tidak terinfeksi penyakit AIDS, yang itu artinya Xiaogul yang tangannya digigit oleh Mao tidak terinfeksi penyakit AIDS. Berita ini membuat Xiaogul bahagia, lalu ia pun pergi menemui kekasihnya yang tengah mewek di depan lawang, yang dalam bahasa Indonesianya adalah pintu. Keesokan harinya Xiaogul bertemu dengan direktur dan beberapa rekan timnya. Dalam pertemuan kali ini mereka tengah mengatur sebuah rencana untuk mengusut tuntas kasus kejahatan Mao si pengedar narkoba sampai ke akar-akarnya. Kemudian scene beralih kepada sebuah mobil berwarna putih, yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Yan Zhao. Kemudian mobil yang berwarna hitam adalah mobil milik Xiaogul yang tengah mengikuti Yan Zhao untuk melakukan penyelidikan terhadap Yan Zhao. Beberapa saat kemudian Yan Zhao sampai ke tujuannya, yaitu untuk menemui seorang kakek tua yang sedang kasih makan ikan. Dan ternyata kakek tua yang ditemui oleh Yan Zhao adalah bos dari Mao, dan ia bernama Capung, bos mafia narkoboy paling dicari. Kamera berfokus ke dalam sebuah rumah milik wanita pemakai narkoboy. Wanita tersebut merupakan seorang putri dari mantan bos pengedar narkoboy, dan ternyata ayah dari wanita pemakai narkoboy tersebut bernama Chan Pung, yang selama ini dicari oleh anggota intelijen kepolisian. Semua ini diketahui ketika mantan bos mafia narkoboy mengakui bahwa dirinya adalah Chan Pung, mantan bos pengedar narkoboy. Dan Chan Pung pun mengatakan telah memberikan pabrik narkoba terbengkalai miliknya kepada bos dari Mao agar mereka tidak mengganggu putrinya lagi. Kemudian kamera beralih kembali ke dalam ruangan interogasi. Di sana terlihat Mao yang sedang diinterogasi. Awalnya Mao terlihat menyepelekan para polisi yang menginterogasinya dengan cara bermalas-malasan. Namun setelah salah satu polisi menggertaknya dengan mengatakan bahwa Mao adalah pembunuh dari Xiaojun yang merupakan ayah adik angkat dari Xiaogul. Seketika itu juga Mao membantah dengan nada yang keras bahwa dia bukan yang membunuh Xiaojun. Singkat cerita, akhirnya para anggota kepolisian mengetahui bos mafia narkoboy yang masih aktif, yang merupakan seorang pria berusia 58 tahun bernama Yan Jiang. Dan kemudian para anggota polisi melakukan operasi penangkapan di pabrik narkoboy milik Yan Jiang. Xiaogul yang mengetahui bos pengedar narkoba yaitu Yan Jiang hendak melarikan diri menggunakan mobil truk. Xiaogul tanpa memikirkan keselamatannya langsung loncat ke atas mobil truk yang ditunggangi oleh Yan Jiang. Mobil truk terus melaju di jalanan. Terlihat Xiaogul berusaha untuk masuk ke dalam mobil. Setelah berhasil masuk ke dalam mobil, Xiaogul langsung ditodong pistol oleh Yan Jiang. Namun hal itu tidak membuat Xiaogul gentar sedikit pun, hingga akhirnya mobil truk yang disetir oleh Yan Jiang menabrak pembatas jalan, yang membuat Yan Jiang bersama intelijen Xiaogul harus mengalami kecelakaan. Namun akhirnya berkat aksi yang sangat beresiko dari Xiaogul, para intelijen kepolisian berhasil menangkap bos pengedar narkoboy yaitu Yan Jiang, meskipun Xiaogul mengalami luka yang cukup parah. Ending yang sangat tragis. Saya Jordi Semeleketa yang mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video ngoceh berikutnya.